Bayangkan sebuah kota yang dibelah oleh tembok raksasa, memisahkan keluarga, teman, dan tetangga selama lebih dari 28 tahun. Kenapa tembok ini dibangun? Dan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya? Ini adalah kisah menarik dari tembok Berlin yang penuh misteri dan drama. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang sejarah dan ideologi di balik pembangunan tembok Berlin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Okay, let's go. Tahun 1945 menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, namun konflik yang lebih besar justru baru saja dimulai. Setelah kekalahan Nazi Jerman, negara ini terbagi menjadi 4 zona pendudukan yang masing-masing dikuasai oleh sekutu yang menang: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pembagian ini tidak hanya berlaku untuk Jerman secara keseluruhan, tetapi juga untuk ibu kotanya, Berlin. Meskipun Berlin terletak di dalam wilayah yang dikuasai Uni Soviet, kota ini sendiri juga dibagi menjadi 4 sektor yang dikelola oleh keempat kekuatan sekutu tersebut. Pada awalnya, tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah kebangkitan kembali militerisme Jerman. Namun, ketegangan segera muncul di antara sekutu, terutama antara Uni Soviet dan negara-negara Barat. Ideologi yang bertentangan antara blok Barat yang pro-demokrasi dan pro-kapitalis, serta blok Timur yang komunis memicu serangkaian konflik dan ketidakpercayaan. Keadaan ini dikenal sebagai Perang Dingin, sebuah periode yang ditandai oleh persaingan ideologis, politik, dan militer tanpa keterlibatan langsung dalam perang besar-besaran. Situasi ini semakin memanas ketika Uni Soviet mulai menerapkan kebijakan komunis di wilayah Jerman Timur yang mereka kuasai. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bekerja sama untuk membangun kembali ekonomi dan institusi demokratis di wilayah Jerman Barat. Pada tahun 1949, perbedaan yang tajam antara kedua belah pihak menyebabkan terbentuknya dua negara Jerman yang terpisah, Republik Federal Jerman, FRG, di barat yang menganut sistem demokrasi liberal dan Republik Demokratik Jerman, GDR, di timur yang mengikuti sistem komunis. Pembagian ini tidak hanya memisahkan Jerman secara geografis, tetapi juga memecah belah rakyatnya. Banyak orang Jerman Timur yang tidak setuju dengan rezim komunis dan berusaha melarikan diri ke Jerman Barat, yang menjanjikan kebebasan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Antara tahun 1949 dan 1961, sekitar 2,5 juta orang meninggalkan Jerman Timur menuju Jerman Barat. Arus migrasi ini menyebabkan krisis besar bagi pemerintah Jerman Timur yang merasa terancam oleh berkurangnya tenaga kerja dan dukungan rakyat. Untuk menghentikan eksodus massal ini, pemerintah Jerman Timur memutuskan untuk membangun penghalang fisik yang dikenal sebagai Tembok Berlin. Pada 13 Agustus 1961, pembangunan tembok ini dimulai dan dalam waktu singkat, Berlin berubah menjadi kota yang terbagi dua oleh tembok beton yang tinggi dan berbahaya. Tembok Berlin tidak hanya menjadi simbol pemisahan fisik, tetapi juga mencerminkan jurang ideologis yang memisahkan Timur dan Barat selama lebih dari 28 tahun. Kenapa sih tembok Berlin dibangun? Tembok ini didirikan pada 13 Agustus 1961 oleh pemerintah Jerman Timur, atau yang dikenal dengan Republik Demokratik Jerman, GDR. Alasan utamanya adalah untuk mencegah arus besar penduduk yang meninggalkan Jerman Timur menuju Jerman Barat. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi menjadi dua bagian, Jerman Barat yang demokratis dan kapitalis, dan Jerman Timur yang komunis. Perbedaan dalam ideologi dan kondisi hidup antara kedua wilayah ini sangat mencolok. Jerman Barat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dengan bantuan Marshall Plan dari Amerika Serikat, sementara Jerman Timur berada di bawah kontrol ketat Soviet dan mengalami kesulitan ekonomi serta penindasan politik. Akibatnya, banyak warga Jerman Timur yang tidak puas dengan kehidupan di bawah rezim komunis. Mereka melihat Jerman Barat sebagai tempat yang menjanjikan kebebasan, kemakmuran, dan peluang yang lebih baik. Antara tahun 1949 dan 1961, diperkirakan lebih dari 2,5 juta orang melarikan diri dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Mereka menggunakan Berlin sebagai pintu keluar utama karena kota ini terbagi menjadi 4 sektor yang masing-masing dikuasai oleh negara-negara sekutu, sehingga lebih mudah untuk menyeberang dari sektor Soviet ke sektor Barat. Arus besar pelarian ini menimbulkan masalah serius bagi pemerintah Jerman Timur. Mereka kehilangan banyak tenaga kerja terampil dan penduduk produktif, yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik negara. Selain itu,
Eksodus massal ini juga menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan komunis yang dapat mengancam legitimasi dan kekuasaan Partai Sosialis Jerman Timur, SED. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Jerman Timur, dengan dukungan Uni Soviet, memutuskan untuk membangun tembok Berlin. Tembok ini awalnya berupa pagar kawat berduri, namun segera diperkuat menjadi tembok beton yang tinggi dan diperketat dengan berbagai alat keamanan seperti menara penjaga, lampu sorot, dan patroli bersenjata. Tujuan utamanya adalah untuk menutup celah terakhir yang memungkinkan penduduk melarikan diri ke barat. Pembangunan tembok ini dilakukan secara mendadak pada malam hari tanggal 13 Agustus 1961, sehingga banyak warga Berlin terbangun di pagi hari mendapati kota mereka telah terbagi dua. Keluarga, teman, dan tetangga terpisah tanpa pemberitahuan atau kesempatan untuk berpamitan. Tembok Berlin menjadi simbol nyata dari tirai besi yang memisahkan Eropa Timur dan Barat selama Perang Dingin. Langkah drastis ini berhasil mengurangi jumlah pelarian, tetapi juga mengubah kehidupan banyak orang menjadi lebih sulit dan penuh ketakutan. Tembok Berlin tidak hanya membatasi gerak fisik, tetapi juga memisahkan hati dan pikiran rakyat Berlin yang terpaksa hidup di bawah bayang-bayang tembok yang mengingatkan mereka akan kebebasan yang hilang. Tembok ini tidak hanya terdiri dari satu lapisan, tetapi beberapa lapisan pengamanan yang dirancang untuk membuat setiap upaya melarikan diri hampir mustahil. Di bagian depan tembok, terdapat pagar kawat berduri tambahan, sementara di belakangnya terdapat jalur maut atau death strip. Jalur maut ini adalah area terbuka yang penuh dengan jebakan dan penghalang yang berbahaya. Jalur ini terdiri dari pasir halus atau kerikil yang mudah menunjukkan jejak kaki, sehingga setiap upaya untuk melintasi bisa segera terdeteksi. Selain itu, area ini juga dipenuhi dengan rintangan-rintangan lainnya seperti ranjau darat dan pagar listrik. Di sepanjang jalur maut, terdapat menara-menara pengawas yang dibangun pada interval tertentu, masing-masing dijaga oleh tentara bersenjata lengkap yang siap menembak siapa saja yang mencoba menyeberang. Patroli rutin oleh penjaga bersenjata dengan anjing penjaga menambah lapisan keamanan tambahan, membuat setiap usaha pelarian sangat berisiko tinggi. Bahkan, beberapa tembok dilengkapi dengan sistem alarm yang akan berbunyi jika disentuh atau dirusak. Selain itu, lampu sorot yang sangat terang dipasang di sepanjang tembok untuk memastikan bahwa area sekitar tembok tetap terang benderang sepanjang malam. Hal ini membuat para pelarian hampir tidak mungkin untuk bergerak tanpa terdeteksi. Tentara perbatasan Jerman Timur juga diperintahkan untuk menembak mati siapa saja yang mencoba melarikan diri, sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah Schussbefehl atau perintah tembak. Dengan semua pengamanan ini, melintasi tembok Berlin adalah misi yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Namun, meskipun berhadapan dengan semua rintangan ini, ada beberapa orang yang berani mencoba. Beberapa dari mereka berhasil dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa, seperti menggali terowongan di bawah tembok, menyamar sebagai petugas perbatasan, atau bahkan menggunakan balon udara dan kereta luncur. Namun, banyak juga yang gagal dan harus membayar dengan nyawa mereka. Tembok Berlin tidak hanya menjadi penghalang fisik, tetapi juga simbol penindasan dan perpecahan selama Perang Dingin. Keberadaannya mengingatkan dunia akan batasan ekstrim yang dapat ditetapkan oleh rezim totaliter untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Meskipun tembok ini akhirnya runtuh pada tahun 1989, kenangan dan kisah tentang kehidupan di bawah bayang-bayangnya masih hidup hingga kini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian soal tembok Berlin. Dan tentunya subscribe channel ini untuk konten sejarah lainnya. Share video ini juga ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu cerita menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.